Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ubaidillah, kelas SI 2Q dengan NIM 20220170. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya selama saya belajar mata kuliah desain web selama di semester 2 ini. Dan saya juga tidak lupa, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah desain web, dosen pengampu Ibu Dewi Maharani. Dan ini adalah salah satu tugas dari UAS, ujian akhir semester. Semoga nantinya ini dapat membantu saya untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Baik, sebelumnya di sini saya tidak terlalu mahir atau tidak terlalu bisa, akan tetapi akan saya coba, karena pada dasarnya kalau kita tidak bisa maka kita harus mencoba. Di sini kita semua sama-sama belajar. Oke. Sebelumnya saya di sini di sini saya simpan semua file-file data-data tentang desain web. Di sini semua saya, dari mulai bab 1, bab 2 sampai seterusnya di sini tersimpan. Maka agar untuk mempermudah pengerjaannya. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi Sublime Text. Aplikasi yang cukup mudah jika ingin mempelajarinya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tampilan di latihan pertama ini, latihan tentang apa ini? Coba kita jalankan, open in browser. Nah, di sini ternyata ada beberapa huruf. Yang pertama ada cetak tebal, cetak miring. Di sini kita menggunakan ini dianya untuk cetak tebal, dan ini tulisan CPNS-nya menggunakan cetak miring. Nah, maka kita coba lagi sekali lagi, open in browser. Nah, open in browser jadinya seperti ini. Selamat, Anda lulus CPNS. Lulusnya menggunakan tebal, dan CPNS menggunakan cetak miring. Lanjut ke yang latihan ketiga. Nah, latihan ketiga di sini menggunakan untuk menampilkan gambar dengan cepat. Untuk menampilkan sebuah gambar dengan cepat menggunakan title, menampilkan gambar dengan cepat. Nah, head, body, mereka menggunakan image. Nah, kita jalankan open in browser. Nah, jadinya seperti ini, sangat cepat ya. Jadi itu tadi fungsinya untuk mempercepat daripada membuka sebuah file gambar, sebuah data gambar. Di sini terlihat wonderful coffee. Di sini termasuk bisa, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, di coding berikutnya, tentang bagaimana menawar-nawarkan barang atau menjualkan barang. Jadi, nah di sini nih banyak ini ya. Yang pertama ini ada bungkus atau sasetan dari kopi Wonda sendiri. Nah, di sini ada logo dari kopi tersebut. Nah, diaplikasikan ke topinya. Ini logonya. Nah, dua ini adalah logonya. Oke.
Next itu tadi untuk menampilkan gambar dengan cepat. Lanjut yang keempat. Yang keempat di sini itu tentang pembuatan link. Seperti apa sih tentang pembuatan link? Nah, ini dia codingnya tentang pembuatan link. Sini saya buat H1. Selamat datang di website saya. Dan di sini juga nantinya akan menampilkan latihan bab 2 dan latihan bab 3. Jadi tadi file yang kita simpan, nah ini dia yang tadi latihan 2 dan latihan 3 itu kita simpan, tinggal kita masukkan aja ininya, latihan 2 bab 2.html, maka nanti akan otomatis tampil. Baik, langsung saja kita jalankan. Ini masih gampang ya, masih belum terlalu rumit, belum terlalu sulit. Open in browser. Nah, selamat datang di website saya. Ini semua menggunakan huruf besar dan cetak tebal. Di sini terlihat tampilkan latihan bab 2. Oh, mungkin ada kesalahan atau kurang apa. Tampilkan latihan bab 3. Nah, jadi seperti ini. Ini tadi tentang mempercepat penggunaan gambar ya, menampilkan gambar. Selamat datang di website saya. Itu tadi latihan bab 4. Nah, lanjut ke latihan bab 5. Ini tentang pembuatan heading. Nah, pembuatan heading. Sini tadinya saya buat heading bab 1 pendahuluan dan menjelaskan tentang desain web seperti apa gitu. Di sini menggunakan H1 bab 1 pendahuluan, setelah itu menggunakan menjelaskan tentang desain web. Terus latar belakang berisikan tentang apa? Ini coding dari yang akan kita jalankan. Open in browser. Nah, terlihat sekarang kan bab 1 pendahuluan menjelaskan tentang desain web adalah titik-titik. Nah, dan 1 latar belakang berisikan tentang apa? Titik-titik. Nah, tadi ini yang codingnya. Nah, ini tadi codingnya. Masih juga termasuk gampang, belum terlalu rumit. Nah, dan ini tadi, ini dia dari hasil dari coding tersebut. Baik, itu tadi latihan kelima. Selanjutnya latihan ke-6. Nah, di sini juga masih masih gampang, tetapi tetapi ini cukup sulit ya. Cukup sulit. Di sini tentang pembuatan list item. Dengan cepat seperti apa? Menggunakan H2, li, sendal, baju, sepatu dan lain-lainnya. Sepeda motor, mobil, pesawat dan lain-lainnya. Sepeda motor merupakan kendaraan yang banyak digunakan oleh orang. Baik, ini tadi tentang codingnya. Nah, bagaimana sih kita jalankannya? Kita coba ya. Open in browser. Seperti ini listnya. Pembuatan list item. Tadi itu codingnya dan ini adalah hasil dari coding tersebut. Menampilkan tentang pembuatan list item, sendal, baju, sepatu dan lainnya. Ini juga bisa digunakan untuk pembuatan bisnis. Nah, nanti dari semua bab dari 1, 2,
3, 4, dan 5, dan 6 nanti akan tampilkan semua jadi satu dalam satu coding. Nah, seperti apa? Itu di akhir nanti akan kita tampilkan seperti apa. Ini tuh hasilnya. Kita lihat sekali lagi tentang codingnya. Nah, ini dia codingnya. Kita buka. Dan ini dia hasilnya. Sepeda motor merupakan kendaraan yang baik digunakan orang. Yang harus dilakukan hari ini, 1. Pergi ke pasar, yaitu membeli sayuran, beli kertas, A4, dan tinggal. Di sini kita menggunakan lingkaran ya, model yang lingkaran titik-titik hitam. Di sini menggunakan petak kotak-kotak. Di sini menggunakan angka. Nah, tadi juga sudah saya katakan bahwasannya coding ini masih gampang, tidak terlalu susah. Tetapi jika kita memang benar-benar mau untuk belajar, insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan dalam niat hati kita sudah tidak ada niatan untuk belajar, maka akan sulit. Awalnya juga saya berpikir bahwasannya gimana sih desain web itu, seperti apa sih? Karena saya punya keinginan yang kuat dan tekad yang kuat untuk mau belajar, akhirnya saya coba-coba. Ternyata bisa. Ya, walaupun tidak terlalu mahir, tapi bisa. Selagi kita mau mencoba, selagi kita mau berusaha, insya Allah pasti selalu ada jalan. Itu tadi bab 2, terus ke 3 latihan 3 dan lain-lainnya. Terakhir itu kita lihat, ini coding dari semuanya ya, ke semuanya. Nah, tuh banyak banget. Ini juga tadi bisa kita ganti. Mohon maaf, ini masih menggunakan nama dosen saya. Akan saya ganti nama saya. Tadi sudah diganti, terus yang lainnya. Baik, nanti saya di sini akan menjelaskan satu persatu semua, tapi sebelumnya saya akan kita coba untuk kita jalankan. Oke, baik, penasaran. Nah, seperti ini jadinya. Hasilnya seperti ini. Ini juga bisa buat untuk jualan. Di sini kita buat ini. Kita coba jelaskan ya. Baik. Title-nya sini menggunakan contoh web sederhana. Menggunakan tipe text CSS, container width-nya 780 px, height-nya menggunakan 1000 px, margin 0 auto, overflow hidden, background-nya kita menggunakan 51ff0d, padding-nya menggunakan 10 px. Terus selanjutnya kita menggunakan header 1. Header 1 menggunakan background color. Height-nya 60 px, width-nya 100 px, dan overflow-nya menggunakan hidden. Selanjutnya header. Header background color berwarna hitam, black. Berwarna hitam black. Terus height-nya 50 px, width-nya 100 px, margin tab-nya 17 px. Terus selanjutnya header only. Display-nya kita menggunakan inline black. Margin tab-nya menggunakan 20 px, margin right-nya 10 px. Color-nya menggunakan warna white, warna putih.
Selanjutnya header A. Header A menggunakan color berwarna putih, white. Text decoration-nya none. Padding-nya 3px. Font weight-nya bold, warna keemasan, bold. Bukannya gold ya. Border rate-nya 2px white. Selanjutnya header A, hover. Background color berwarna putih. Terus warnanya berwarna green, warna hijau. From-nya menggunakan float right, margin top-nya 40px, margin right-nya 15px. Selanjutnya sidebar 1, width 420px, height 170px. Background menggunakan white, margin top 20px, float menggunakan left, padding-nya 10px. Selanjutnya sidebar 2. Sidebar 2 weight-nya 300px, height-nya 100px, background-nya menggunakan transparent, margin top-nya 20px, float right, margin top-nya 410px. Selanjutnya footer. Footer kita gunakan background color warna gold. Nah, di sini baru warna keemasan. Selanjutnya height kita gunakan 30px. Weight-nya 100%. Margin top-nya 650px. Text align center, border radius 5px. Kemudian stylenya menggunakan height, bodinya big color, warna clear wood. Div ID container, div ID header 1, image kita gunakan logo PNG, white 100, height 50, stylenya margin top 3px. Selanjutnya header, kita menggunakan href, home.html, stylenya color warna merah, red. Selanjutnya tutorial HTML, kita gunakan di sini tentang penggunaan tutorialnya seperti apa. Tutorial HTML, stylenya kita gunakan color green, warna hijau. Selanjutnya video HTML, stylenya colornya kita menggunakan warna gold, warna keemas-emasan. Kita lihat aja ya. Nah, sini tadi home-nya menggunakan warna red, warna merah. Tutorialnya menggunakan warna green, warna hijau. Selanjutnya videonya kita menggunakan warna kuning, yellow. Input from style type text CSS, div class sidebar 1, image gambar 1. Di sini gambarnya kita buat satu folder karena lebih untuk mempermudah. Style float right, margin right 20px, weight-nya 200px, height-nya 160px. Di sini kita menggunakan H4 gamis Aldebaran. Gamis ini merupakan gamis yang sangat digemari banyak kalangan remaja karena model desain dari baju tersebut sedang tren di kalangan anak remaja sekarang. Di sini semua coding kita gabungkan jadi satu di sini ya. Selanjutnya sidebar 1, kita menggunakan gambar kedua, stylenya float, left, margin topnya 20px, weight-nya 200px, height-nya 165px. Terus keterangannya, gamis pada gambar tersebut adalah gamis yang mempunyai model yang lebih simpel dengan dua perpaduan warna, yaitu biru langit dan sedikit putih. Selanjutnya sidebar 1. Kita gunakan gambar ketiga. Stylenya float right, margin right-nya kita gunakan 20px, weight-nya menggunakan 200px. Height-nya menggunakan 165px. Gamis ini merupakan gamis yang sering digunakan dalam acara-acara model. Desainnya yang mewah dan warnanya yang simple. Lanjut, div class sidebar 2, jenis-jenis gamis. Sangat banyak jenis gamis seperti di sini menggunakan coding list item seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, di sini tuh menggunakan list item. Gamis rough light, gamis
busui, gamis peplum, gamis full kancing, gamis dengan lonceng. Ini tentang menjelaskan list item. Selanjutnya, font family Arial. Nah, ciri khas dari gamis. Di sini juga itu membuat list item, akan tetapi perbedaannya hanya di awalnya saja. Lanjut. Ini juga masih mengenai teks list item, mengenai list item. Baik, sebelumnya kita save terlebih dahulu. Kita jalankan. Open in browser. Ya, ini dia hasilnya. Yang tadi saya katakan list item itu seperti ini. Nah, ciri-ciri jenis-jenis gamis: gamis Aldebaran, gamis Rukayah, gamis Hafazal. Di sini juga tadi kita menggunakan kotaknya, pemisah gamis syar'i, gamis modern, wajib pakai, tidak boleh digunakan, tidak sesuai syariat. Gamis syar'i wajib dipakai sesuai syariat. Gamis modern tidak boleh digunakan, tidak sesuai syariat. Ini dari semua codingnya kita lakukan seperti ini tadi. Ini jadi satu. Mohon maaf sebelumnya, dalam pembuatan coding ini saya lupa untuk membuat logonya. Membuat logo di sini. Seharusnya di sini ada logonya. Kita kembalikan dulu. Logonya tuh di sini. Tapi tidak apa-apa. Nah, tadi tentang beberapa coding yang saya pahami, yang saya mengerti selama saya belajar di semester 2. Alhamdulillah, setiap saya belajar atau ketika dosen saya menjelaskan, sedikit demi sedikit semua itu saya pahami. Jika saya kurang mengerti, ketika setelah sampai di rumah, saya cari bagaimana, seperti apa sih, kok tadi kurang mengerti. Alhamdulillah, dosen-dosen di Sistemik Royal Kisaran, dosennya untuk menerangkannya bisa dimengerti dan mudah dimengerti. Tidak jarang dosennya yang susah untuk dimengerti. Alhamdulillah, kesemuanya gampang untuk dimengerti. Saya juga bingung sebenarnya selama 30 menit ini saya ngomong apa aja. Tadi saya udah jelaskan sedikit demi sedikit tentang ilmu yang sudah saya pelajari selama saya di semester 2. Karena semasa pandemi ini semuanya terbatas. Belajar pun kita terbatas. Yang tadinya harusnya tetap muka, semuanya tetap muka, akan tetapi dibatasin dengan adanya daring atau pembelajaran di rumah. Sebenarnya saya juga kurang setuju dengan pembelajaran daring, akan tetapi itu sudah keputusan pemerintah. Karena kalau daring ini, ya sedikit saya cerita, nggak apa-apa. Karena tadi kan saya sudah jelaskan tentang coding, jadi sini saya akan cerita sedikit tentang selama saya semester kedua ini. Karena daringnya ini saya tuh kurang mengerti apalagi tentang seperti ini. Mungkin teman-teman di luar sana atau teman-teman yang mengiranya, oh anak IT itu gampang, gini-gini gampang. Apalagi sering saya mendengar, ngapain sih katanya kan kuliah di STEMIK, ngapain sih jadi anak IT, toh sekarang terbukti semua serba canggih.
mata pembelajaran mulai Zoom, semua anak IT digerakkan. Mana ini anak IT, mana anak IT, dicari. Ada manfaatnya. Jangan bilang kuliah itu nggak ada manfaatnya. Kuliah di STEMIC itu nggak ada manfaatnya. Ada. Zaman sekarang sudah canggih. Semua serba teknologi. Kalau kita tidak bisa teknologi, kita akan ketinggalan zaman. Apakah kita mau menjadi orang ketinggalan zaman? Tentu saja tidak. Masih ada sedikit waktu untuk saya jelaskan lagi, kan, tetapi sepertinya saya tidak akan jelaskan karena tadi di awal saya sudah panjang lebar untuk menjelaskan semuanya. Itu saja tentang desain web. Intinya, jangan patah semangat, jangan pernah bosan untuk belajar. Selagi kita mau, selagi kita berusaha, pasti akan ada jalannya. Jalannya nikmati, syukuri. Pasti semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Tapi jika awal dari pertama niat kita udah salah untuk kuliah itu apa, maka hasilnya juga akan tidak bagus. Mungkin sedikit saya ulas tadi gimana tadi tuh latihan kedua. Latihan bab 2 yang tadi menjelaskan tentang garis-garis, cetak miring, cetak tebal, seperti apa? Ini dia. Tidak mudah. Awalnya menggunakan HTML, terus head, title. Ini judul dari latihan kesatunya. Ini dari judulnya. Body, selanjutnya, dan HTML. Kita coba open in browser. Ini jadinya hasilnya. Ini menggunakan huruf biasa ya, menggunakan cetak biasa, cetak yang bisa digunakan. Kemudian nulisnya menggunakan cetak tebal, CPNS-nya menggunakan cetak miring. Bisa kita ubah-ubah juga namanya. Selamat datang. Selamat datang. Peserta salah, jangan itu. Selamat datang calon Selamat datang calon pegawai negeri. Kita save, Ctrl S, open in browser. Nah, jadi seperti ini. Selamat datang calon pegawai negeri. Oh, kurang sipilnya, kita tambahin dulu ya. Kurang tambahin sipil.
Jangan lupa ketika kita merubahnya, kita gunakan Ctrl S untuk menyimpannya. Open in browser. Nah, sudah jadi. Selamat datang calon pegawai negeri sipil. Selamat datang yang menggunakan cetak biasa. Calonnya menggunakan cetak tebal. Pegawai negeri sipilnya itu menggunakan cetak miring. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan tentang desain web. Jika banyak kekurangan dari saya, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam video ini, karena saya juga masih dalam proses belajar. Masih butuh bimbingan yang kuat dari dosen-dosen sekalian. Maka saya mohon, semoga nantinya video ini dapat membantu dalam menyelesaikan nilai ujian akhir semester saya. Saya Abdul Aziz Ubaidillah, kelas SE 2Q, NIM 2022, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.